Di balik sosok Megawati Soekarno Putri yang dikenal tegas dan tenang sebagai Presiden kelima Indonesia, tersimpan cerita cinta yang penuh liku dan sempat menghebohkan publik. Sebelum akhirnya bersanding dengan Taufik Yemas, ada dua nama lain yang pernah mengisi hatinya. Yang pertama adalah Letnan 1 Udara Surindro Soedjarso, seorang pilot angkatan udara yang tampan dan tinggi semampai. Dan di antara Surindro dan Taufik, sempat hadir sosok tak terduga, Hasan Gamal Ahmed Hasan, seorang mantan diplomat asal Mesir. Pertemuan Megawati dengan Hasan terjadi di masa duka, tepat setelah wafatnya Bung Karno. Hasan datang sebagai perwakilan kedutaan Mesir untuk menyampaikan belasungkawa. Kehadirannya yang sopan dan sering bertandang ke rumah keluarga Bung Karno membuatnya cepat akrab. Guntur Soekarno Putra, kakak Megawati, bahkan mencatat Hasan telah berkunjung lebih dari 50 kali. Rupanya di balik semua kunjungan itu, Hasan menyimpan niat untuk mendekati Megawati, yang saat itu tengah kehilangan arah. Suaminya Surindro telah dinyatakan hilang sejak 2 tahun sebelumnya, dan belum jelas nasibnya. Hubungan Megawati dan Hasan berlangsung cepat. Pada 27 Juni 1972, keduanya dikabarkan menikah di Sukabumi. Tapi alih-alih mendapat restu, kabar itu justru membuat heboh media dan memicu reaksi keras dari keluarga Bung Karno, terutama sang ibu, Fatmawati. Dalam wawancaranya, Fatmawati menolak keras mengakui pernikahan itu. Ia bahkan memasang papan larangan di depan rumahnya, khusus ditujukan untuk Hasan. Masalahnya bukan hanya soal restu. Secara hukum, pernikahan itu bermasalah karena status Surindro belum resmi dinyatakan meninggal. Meski telah hilang selama lebih dari 2 tahun, tidak ada bukti kuat tentang kematiannya. Hal inilah yang menjadi dasar keluarga menggugat keabsahan pernikahan Megawati dan Hasan di pengadilan agama. Fatmawati juga mengkritik Hasan dengan tajam. Mulutnya manis, mukanya tampan, itu yang dia jual. Ujarnya menggambarkan betapa ia melihat Hasan sebagai sosok yang manipulatif. Polemik itu akhirnya berujung di meja hijau. Guntur, mewakili keluarga, menggugat pernikahan tersebut didampingi pengacara doktor. Sumaji, proses pengadilan berlangsung cepat dan akhirnya memutuskan bahwa pernikahan antara Megawati dan Hasan tidak sah. Hasan mengaku hanya bersedia membatalkan pernikahan jika Megawati sendiri yang menginginkannya, tapi keputusan pengadilan bicara lain. Pernikahan ini pun kandas tak sampai 3 bulan. Kisah asmara Megawati dan Hasan menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam kehidupan pribadi sang putri proklamator. Megawati yang selama ini jarang disorot media dan lebih memilih berada di balik layar, tiba-tiba menjadi sorotan utama di berbagai koran nasional. Dalam sekejap, perempuan pendiam ini berubah menjadi bahan pembicaraan seluruh negeri. Sebuah kisah cinta yang tidak hanya berakhir pahit, tetapi juga mengungkap bagaimana beratnya hidup sebagai anak seorang tokoh besar bangsa. Sebab bahkan urusan hati pun tak bisa lepas dari pengawasan publik dan politik. Sebelum Megawati mengalami drama dengan Hasan Gamal, ia sebenarnya sudah menjalani kehidupan rumah tangga bersama seorang prajurit militer. Lelaki itu adalah Letnan 1 Udara Surindro Soedjarso, seorang pilot Angkatan Udara Republik Indonesia yang juga sahabat karib kakaknya, Guntur Soekarno Putra. Gunturlah yang mempertemukan Megawati dengan Surindro. Keduanya akhirnya menikah pada 1 Juni 1968. Surindro dikenal sebagai sosok yang gagah, berwajah tampan dan rendah hati. Setelah menikah, Megawati ikut tinggal bersama Surindro di Kompleks Angkatan Udara di Madiun, jauh dari sorotan Jakarta. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki, Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Kehidupan mereka terlihat tenang dan bahagia, hingga akhirnya badai datang pada awal 1970. Pada 22 Januari 1970, sehari sebelum ulang tahun Megawati yang ke-24, Surindro diberitakan hilang bersama 7 awak lainnya saat menerbangkan pesawat Skyfanti 701 di perairan Biak. Pesawat militer itu memang punya tugas berat, mengangkut pasukan, logistik, dan bisa lepas landas di landasan pendek. Tapi kali itu, takdir berkata lain. Pesawat itu tak pernah kembali, dan kabar hilangnya Surindro pun menjadi duka mendalam, baik bagi keluarga maupun rekan-rekan TNI AU. Megawati yang saat itu sedang mengandung anak kedua, Prananda, menjalani masa-masa sulit. Tidak hanya kehilangan suami secara fisik, tapi juga tak mendapat kepastian hukum atas statusnya. Bertahun-tahun pencarian dilakukan, namun tidak ada hasil. Tak ada jenazah, tak ada kepastian. Sementara masyarakat mulai bergosip,
Benarkah Surindro kecelakaan atau justru sengaja dihilangkan? Teori konspirasi pun berkembang, terutama di kalangan simpatisan Bung Karno. Sebagian percaya bahwa Surindro menjadi korban permainan politik Orde Baru yang memang saat itu sedang gencar-gencarnya membabat habis pengaruh Soekarno dan orang-orang di sekitarnya. Tidak sedikit yang menuding bahwa hilangnya Surindro adalah bagian dari cara halus untuk menekan keluarga proklamator tersebut. Tapi seperti biasa, semua itu hanya menjadi bisik-bisik tanpa bukti yang jelas. Akhirnya setelah 2 tahun tanpa kabar, pihak TNI AU mengambil keputusan administratif. Pada 9 Desember 1972, dikeluarkan surat resmi bahwa mulai 1 November 1972, Letnan 1 Surindro dinyatakan gugur dalam tugas. Sebagai penghormatan, ia diberi kenaikan pangkat anumerta menjadi kapten penerbang. Keputusan ini memberi sedikit kejelasan secara hukum, namun tidak serta-merta menghapus luka Megawati. Ia masih muda, memiliki 2 anak kecil, dan harus menjalani hidup dalam situasi yang tidak mudah. Di tengah duka dan ketidakpastian, hadirnya Hasan Gamal kemudian memperumit semuanya. Bagi sebagian orang, mungkin Hasan adalah pelarian emosional Megawati yang sedang limbung. Tapi bagi keluarganya, termasuk Ibunda Fatmawati, hubungan itu terlalu terburu-buru dan tidak pantas selama belum ada kejelasan status suaminya. Dalam semua kegaduhan ini, satu hal yang tidak bisa diabaikan. Megawati memulai perjalanan hidupnya bukan sebagai tokoh publik, tapi sebagai perempuan biasa yang mengalami duka dan kesepian. Sayangnya karena ia adalah putri Bung Karno, kehidupannya selalu menjadi konsumsi politik dan publik. Bahkan untuk urusan cinta dan kehilangan. Setelah pernikahannya dengan Hasan Gamal dibatalkan oleh pengadilan agama karena dianggap tidak sah, Megawati kembali menjalani hidupnya sebagai ibu dari 2 anak kecil. Namun takdir sudah menyiapkan sosok lain yang kelak, bukan hanya menjadi pasangan hidup, tapi juga teman seperjuangan di medan politik yang ganas, Muhammad Taufik Kemas. Taufik bukan sosok asing di lingkaran keluarga Bung Karno. Sejak awal 1970-an, ia sudah dikenal sebagai aktivis nasionalis dan kader GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang cukup berpengaruh. Tapi yang menarik, ternyata jauh sebelum pertemuan langsung dengan Megawati, Taufik sudah punya tekad besar. Dia ingin menikahi putri Bung Karno. Ini bukan sekadar niat iseng anak muda. Ketika masih dipenjara oleh rezim Orde Baru di Kodam Sriwijaya Palembang tahun 1966, Taufik pernah menunjukkan foto Megawati di sebuah majalah kepada temannya dan berkata, "Perempuan ini kelak akan jadi istriku." Temannya tertawa. Mana mungkin seorang aktivis biasa bisa menikahi anak presiden? Tapi Taufik tak goyah. "Kalau kau tak percaya, lihat saja nanti," begitu katanya. Sebuah keyakinan yang terdengar gila saat itu, tapi kemudian jadi kenyataan. Pertemuan langsung Megawati dan Taufik baru terjadi pada Juli 1971 saat Guntur Soekarno Putra mengajak Taufik dan kawan-kawan aktivis berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Sepulangnya, mereka mampir ke rumah Megawati di Madiun. Itulah awal perkenalan yang kelak berujung pada pernikahan di akhir Maret 1973. Taufik pun berhasil mempersunting perempuan yang dulu hanya bisa ia pandangi dari balik halaman majalah. Pernikahan mereka digelar sederhana di Panti Perwira, Jakarta. Tidak ada kemewahan, tapi syarat simbol perjuangan. Megawati mengenakan busana adat Palembang, didampingi Guntur dan Rahmawati. Taufik datang bersama ibunya. Kedua mempelai tidak didampingi ayah mereka, karena keduanya sudah wafat. Meski begitu, pesta kecil itu penuh makna. Megawati datang membawa 2 anak dari Surindro, dan Taufik menerimanya tanpa syarat. Setahun kemudian lahirlah anak ketiga mereka, Puan Maharani. Kehidupan rumah tangga mereka bukan kisah romantis yang mulus. Sebaliknya, mereka harus menghadapi tekanan politik luar biasa dari rezim Orde Baru. Taufik, sebagai mantan tahanan politik dan Soekarnoa garis keras, tentu diawasi ketat. Megawati, sebagai anak Bung Karno, bukan hanya dibatasi ruang geraknya, tapi juga dijegal di setiap langkah politiknya. Saat Megawati mulai naik ke pucuk pimpinan PDI, tekanan makin besar. Rumah mereka diawasi, aktivitas dibatasi, bahkan secara ekonomi mereka sempat kesulitan. Tapi di tengah semua itu, Taufik tak pernah mundur. Ia selalu menjadi penopang Megawati, memberi semangat dan strategi di balik layar. Taufiklah yang mengarahkan Megawati untuk tetap sabar menghadapi tekanan, termasuk saat terjadi tragedi 27 Juli 1996 saat kantor DPP
PDI diserbu dan pendukung Megawati menjadi korban kekerasan politik. Perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Di pemilu 1999, PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati meraih suara terbanyak. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2001, Megawati resmi dilantik sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Putri Bung Karno yang dulu sempat diasingkan oleh kekuasaan, kini memimpin negara yang dulu diwariskan ayahnya. Dan Taufik, ia tetap setia mendampingi. Bukan sebagai first gentleman glamour, tapi sebagai suami, sahabat, dan pemikir yang tak pernah lelah. Hubungan mereka dibangun bukan atas dasar status, tapi keyakinan, perjuangan, dan cinta yang tumbuh dalam badai sejarah.